Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan dengan judul Seikatsukari atau produknya yaitu Seikatsukari. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama, ada David Saputra dengan NPM 196. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Azam Firdaus, NPM 206. Yang ketiga, Dwi Ayu Saraswati dengan NPM 054. Yang keempat, Nur Laila Deviani dengan NPM 401. Yang kelima, Ahmada Maulidia dengan NPM 200. Dan yang terakhir, Naufal Afif Dwidka dengan NPM 201. Healthy food merupakan makanan yang digandrungi masyarakat, terutama di era pandemi pada saat ini. Masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup sehat, yang salah satunya adalah mengkonsumsi makanan sehat. Seikatsukari merupakan inovasi dalam menggalakkan budaya konsumsi makanan sehat yang menggunakan basic seitan. Basic seitan merupakan adonan tepung yang cocok untuk menggantikan daging ayam sebagai bahan utama dalam membuat katsukari. Oleh karena itu, dengan potensi peluang bisnis makanan sehat, dirancangnya usaha kuliner Seikatsukari, yang tentunya merupakan diferensiasi chicken katsu yang menggunakan daging. Visi dari produk yang sudah kami buat ini untuk menciptakan produk makanan sehat dan berkualitas serta diminati masyarakat luas dengan menjunjung tinggi efisiensi dan inovasi sehat. Untuk misinya, yang pertama, melakukan inovasi secara kontinu terhadap produk makanan sehat, menjaga kualitas yang baik untuk produk makanan sehat, memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan atas produk makanan sehat, dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk konsumen produk makanan sehat. Tujuan dengan diadakannya bisnis plan ini adalah melatih kreativitas mahasiswa dalam berinovasi, dalam berbisnis pada bidang produk makanan sehat, serta menjadikan mahasiswa lebih peka dan kritis terhadap kondisi pasar. Untuk yang kedua, yaitu tentang masalah aspek pasar dan pemasaran. Bisa dipindah slide-nya. Berbicara tentang masalah aspek pasar, wirausaha ini merupakan usaha kecil yang dipelopori mahasiswa Prodi Manajemen Veteran Jawa Timur yang bermula membuka outlet kecil. Produk yang dipasarkan adalah Seikatsukari yang merupakan inovasi budaya mengkonsumsi makanan sehat yang menggunakan basic seitan sebagai makanan utamanya. Produk ini ditargetkan kepada masyarakat menengah ke atas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan. Adapun pesaing produk ini adalah pedagang chicken katsu yang mampu memberikan harga murah dengan kualitas yang baik. Strategi diferensiasi yang digunakan yaitu mencakup tampilan-tampilan yang menarik dengan menjunjung tinggi makanan sehat serta gizi yang terkandung. Kemudian ada namanya aspek pemasaran. Berbicara tentang masalah aspek pemasaran, promosi serta menggunakan secara maksimal jalur sosial media. Setelah berhasil menjalani usaha pertama, kedepannya akan membuka outlet di berbagai kota dengan lokasi yang strategis. Pengembangan produk terhadap produk Seikatsukari berupa pengembangan cara penyajian, pengemasan, atau pendistribusian yang semenarik mungkin. Bisa dipindah slide-nya. Yang ketiga, aspek produksi. Komposisi produk. Yang pertama ada tepung gluten, 2 air, 3 garlic oil, yang 4 garam, lada, kecap asin, miso beras merah, gochujang, kecap Inggris, barbecue sauce, penyedap rasa, bubuk paprika, gula, tepung panir, tepung serbaguna, bumbu kari, kentang, wortel, margarin, tepung maizena, beras, bawang bombay. Next slide. Prosedur pembuatan produk. Yang pertama, baluri seitan ke tepung basah. Kedua, setelah itu baluri kepada tepung panir. Ketiga, letakkan di freezer sampai sedikit beku atau tepung menempel sempurna. Keempat, goreng hingga berwarna kecoklatan lalu tiriskan. Kelima, rebus kentang dan wortel hingga agak lunak lalu tiriskan. Keenam, panaskan margarin, tumis bawang bombay hingga harum. 7,
Masukkan bumbu kari lalu tumis sebentar. 8. Masukkan kentang, wortel, dan air ke dalam tumisan dan aduk merata. 9. Tambahkan tepung maizena yang telah diencerkan dengan sedikit air, aduk merata. 10. Sajikan seikatsu dengan saus kari dan nasi merah. Next slide. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah kebutuhan modal awal. Setelah kita menghitung semua biaya bahan yang kita butuhkan, totalnya adalah Rp316.000. Lanjut. Lalu untuk proyek laba rugi, kita telah menghitung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama 2 bulan itu kita mendapatkan laba kotor sebesar Rp600.000 dan penghasilan sebesar Rp3 juta. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah BEP. BEP per unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Perhitungan BEP yaitu 500.000 dibagi 30.000 dikurangi 20.000 sama dengan 500.000 dibagi 10.000 sama dengan 50 unit. Sehingga bisnis Seikatsu Kari ini akan balik modal pada saat pembelian mencapai 50 unit dalam 1 bulannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ini terdapat risiko dan juga hambatan. Dan dari risiko yang muncul ini dapat timbul sebuah tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Dan risiko-risiko atau hambatan yang mungkin muncul pada bisnis ini yaitu yang pertama adalah masyarakat belum familiar dengan produk. Karena kan produk kami ini merupakan produk inovasi baru, maka diperlukan usaha yang lebih dalam usaha promosi agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Lalu hambatan yang kedua adalah konsumen dapat dengan mudah berpindah haluan ke produk kompetitor. Karena di dalam rentan harga yang sama, terdapat produk-produk makanan yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah munculnya berbagai kompetitor. Tidak menutup kemungkinan akan munculnya produk-produk yang serupa di masa yang akan datang dengan harga yang lebih murah atau bahkan dengan inovasi yang berbeda. Lalu yang keempat adalah dapat menjadi produk makanan yang hanya bertahan sementara. Hal ini dapat terjadi karena tren produk makanan itu berubah-ubah dengan cepat dan terdapat kemungkinan produk Seikatsu Kari ini hanya dapat bertahan sementara dikarenakan banyak faktor seperti kurang diminati masyarakat, profit yang tidak sesuai, atau mengalami kerugian. Lalu next. Dan dari resiko-resiko tersebut terdapat tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Tindakan pertama adalah dengan menjaga kualitas ciri khas produk makanan. Karena konsistensi cita rasa yang diberikan sangatlah diperlukan untuk memberi impresi pertama yang baik kepada pelanggan. Lalu yang kedua yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kelebihan diferensiasi produk. Dengan diferensiasi yang ada, kita dapat membuat pembeda yang jelas antara produk kita dengan produk yang sudah ada di rentan harga yang sama. Lalu yang tindakan alternatif ketiga adalah membuat inovasi produk yang relevan dengan masyarakat. Dengan membuat inovasi-inovasi baru yang relevan dengan masyarakat, maka pelanggan tidak merasa bosan dengan produk jahitan karena lebih bervariasi. Lalu next. Pada dasarnya, bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam menjual produk atau jasa kepada konsumen dengan mencapai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Seikatsu Kari adalah produk healthy food yang mementingkan kualitas bahan dan merupakan diferensiasi dari chicken katsu yang menggunakan bahan utama daging ayam. Sebelum mendirikan bisnis ini, tentunya membutuhkan konsep, strategi, dan persiapannya matang. Dengan upaya yang kami lakukan tersebut, diharapkan bisnis yang akan kami jalani nanti selain mampu berdiri dengan jayanya pada saat itu, diharapkan juga bisnis yang akan kami dirikan dapat berkembang menjadi lebih besar dan selalu mengalami progres. Bisnis Seikatsu ini diharapkan mampu mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun, diharapkan mampu mengembangkan dan menyusun strategi lebih baik lagi dengan tujuan bisnis yang didirikan nantinya, serta mampu berkembang dengan pesat dan mampu membawa dampak baik untuk berbagai pihak seperti menjadi pembanding bagi usaha lain.
Tentunya hal tersebut juga akan menjadi tantangan bagi kami agar bisnis yang kami dirikan ini bisa berprogres dan mampu lebih berinovasi seiring berkembangnya zaman. Selain itu, bisnis seikat sukari bisa lebih memahami komponen-komponen yang berada di dalam ranah bisnis, sehingga nantinya mampu meminimalisir resiko yang ada seperti kerugian ataupun gulung tikar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.